Itu baru laki-laki. Yang perempuan, amin. Mantap. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan terima kasih semua pengurus. Saya tadi kenal dengan beberapa guru-guru. Pak Hilda, terima kasih. Pak Ivan, Pak Daud, terima kasih buat kesempatan. Saya kenalkan, nama saya Pendeta Jerry Adu, atau biasa disapa dengan Yiri Adu. Bisa Jerry Adu, bisa Yiri Adu. Jadi nanti kalau ketemu saya, bilang siapa saudara? Jerry Adu, tapi bukan adu ayam ya saudara, saya Jerry Adu. Nah, saya mau sampaikan ini, semua dengar baik-baik, semua dengar. Siapa yang ingin sukses, angkat tangan. Betul, mau sukses? Sekali lagi, siapa yang mau sukses? Bilang, saya harus sukses. Lebih keras, saya harus sukses. Satu kali lagi, saya pasti sukses. Oke, stop. Sekarang saya tanya, bagaimana supaya kamu sukses? Belajar, betul ya? Harus belajar. Berdoa. Oke, betul, mantap. Kalau begitu orang Pamokol, tahu Pamokol tidak? Tidak tahu anak sekarang. Orang Pamokol kira-kira sukses tidak? Nah, karena itu kita tadi sudah bilang, sukses itu belajar, berdoa. Tapi apa kata Alkitab untuk kita bisa sukses? Kunci jadi orang sukses. Bilang apa? Kunci jadi orang sukses. Nah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Biasa Mazmur di perjanjian lama atau perjanjian baru? Sampai kalau ada yang bilang Mazmur di perjanjian baru, itu dia otak lama namanya. Oke. Saya baca ya, semua dengar. Tadi kan semua bilang mau sukses toh. Nah, dengar baik-baik. Saya baca untuk kalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan kata ini, kalau saya yang punya Alkitab, baca sama-sama saya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat ini, coba bilang sama saya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini baru bagus ini. Nah, dengar baik-baik. Dia bilang kalau lu bikin apa berhasil. Mau belajar berhasil. Sekolah berhasil. Amin. Coba bilang, saya sekolah pasti berhasil. Nah, tapi kan orang bilang ada kata apa tadi saya bilang, kunci orang berhasil. Nah, saya cerita sedikit dulu. Kalian lihat saya ini lahir dari keluarga, saya punya saudara semua cantik-cantik. Yang laki-laki ganteng, saya paling jelek. Satu, saya rasa saya ini kan kulit hitam, jelek. Katanya hitam jelek, siapa bilang? Orang tidak pernah bilang putih manis, yang orang lihat apa? Hitam. Berbahagialah yang hitam. Nah, tapi dengar. Saya cerita cepat saja ya, semua dengar. Bapak pendeta ini lahir di Pasar Oiba. Siapa yang tahu Pasar Oiba? Tinggal di Pasar Oiba atau hanya tahu? Oke, sudahlah. Saya dengar. Dulu Bapak pendeta pun kerja karena papa jatuh miskin, lalu saya pun kerja, itu parut kelapa di pasar. Waktu saya parut kelapa di pasar, teman-teman saya yang kaya-kaya lewat dengan motor, semua orang lihat dia. Tapi saya ini hanya orang miskin. Tapi saya punya cita-cita, Tuhan satu waktu saya harus berhasil. Tidak ada kata amin. Coba bilang amin. Dan satu waktu akhirnya puji Tuhan saya sekolah ke Jawa, ke Malang, lalu pulang jadi pendeta. Tapi saya kasih tahu saudara, waktu itu saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Di kelas saya masih SD, itu nilai saya tabakar semua. Tahu semua nilai tabakar ya? Merah semua.
Tapi saya selalu berpikir Tuhan, satu waktu pasti Tuhan kasih saya jadi sukses. Amin. Dan hari ini saya sudah khotbah keliling Indonesia. Dimulai dari orang susah puana. Nah, kalau begitu saya ajar, ini bukan hanya firman Tuhan, saya bagi pengalaman. Nah, kalau begitu rahasianya apa Bapak Pendeta? Supaya kita bisa sukses. Pertama, ada 3 saja, ada 3 kunci. Dengar baik-baik. Saya mau kalau ada guru agama di sini nanti tanya, saudara bisa jawab. Pertama, sukses, orang sukses itu menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, kita dibaca semua. Tapi yang pertama, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Orang yang sukses harus berada di komunitas dan aktivitas yang benar. Ulangi lagi, coba dengar. Orang yang sukses menurut Mazmur 1, dia harus berada di komunitas dan aktivitas yang benar. Coba kita baca ayatnya. Saudara dengar baik-baik. Dia bilang begini ayat 1. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Jadi saudara lihat, duduk jalan apa dikatakan? Duduk jalan berdiri, itu bicara tentang aktivitas. Lalu dia bicara tentang jangan duduk di kumpulan orang berdosa, kumpulan pencemooh, berarti bicara komunitas, tempat kita berada. Saya percaya ini komunitas tepat untuk saudara, SMP 3. Komunitas tepat, kenapa? Karena saudara ada di tempat yang baik, sekolah yang baik, dan saya percaya guru-guru baik. Kalau saudara-saudara datang di sekolah yang baik, lalu guru-gurunya baik, kamu tidak jadi yang baik, berarti yang salah bukan tempatnya, bukan aktivitasnya, kamu yang salah. Mengerti? Jadi kalau mau jadi orang baik, maka kamu harus berada di aktivitas atau apa yang kita kerjakan sehari-hari dengan benar, di tempat yang benar. Nah, siapa yang saya ini tidak pintar bahasa Inggris, karena setiap kali bahasa Inggris saya lari. Siapa yang model begitu itu bertobat. Nanti satu waktu orang suka pakai bahasa Inggris, baru kita bilang, coba dulu beta bisa belajar, kan beta bisa bahasa Inggris. Waktu lihat teman-teman terjemahkan pendeta dari luar negeri, saya bilang, bagus sekali ya. Lalu saya bilang, coba waktu SMP, SMA saya belajar, mungkin saya bisa bahasa Inggris. Tetapi ya sudahlah. Nah, tapi dengar. Pertama, kalian harus di tempat yang benar dan aktivitasnya juga harus. Nah, contoh begini. Saudara, kalian pernah dengar kata ini tidak? Bahasa Inggrisnya, saya bukan bahasa Inggris, tapi saya coba belajar bahasa Inggris. Dia bilang begini. Show me your friend. I will show you your future. Artinya begini. Kasih tunjuk lu kawan siapa? Nanti beta kasih tunjuk lu masa depan itu model bagaimana. Jadi kalau kamu bergaul dengan orang yang tidak suka belajar, hasilnya kamu jadi orang yang juga tidak suka belajar. Kalau kamu bergaul dengan orang suka belajar, kamu pasti juga suka belajar. Kalau kamu suka bersahabat dengan orang yang banyaknya bermain game, nah ini tidur malam game, PR tidak dikerjakan, mau jadi sukses tidak? Tanya, apa cita-citamu? Polisi. Polisi itu tesnya banyak. Lalu buta huruf begini, lalu mau jadi apa? Ada amin? Kalau begitu pertama apa? Ada di tempat yang benar, kerjakan yang benar. Jadi pulang dari sini kalau guru bilang gini, ini ya kerja PR halaman 52. Jangan lu pulang lu taruh lalu lu tidur, lalu besok pagi lu datang lalu guru tanya mana PR? Aduh ibu lupa. Orang yang lupa begini ini nanti lusun jadi apa? Mau jadi buta huruf. Nah kalau begitu ingat, kamu sudah di tempat yang benar, harus lakukan yang benar. Dengar baik-baik. Orang gagal, semua dengar ini, sehingga baik-baik kata saya. Orang gagal bukan hanya dia beraktivitas yang salah, tetapi dia berada di komunitas yang salah. Nah, saya kasih tahu. Khusus yang laki-laki. Laki-laki ini, mana laki-laki? Angkat tangan laki-laki. Oke. Betul kamu laki-laki? Oke, sudah.
Maksud saya begini, kalau kamu laki-laki, dengar, laki-laki itu, maaf, saya juga laki-laki. Biasanya laki-laki itu kebanyakan gaya. Yang perempuan setuju tidak? Tapi begini, gaya tidak salah. Saya pendeta, saya masih pakai cats. Nah, pendeta. Supaya orang jangan bilang pendeta kurang gaul. Tapi jangan kelebihan gaul. Biasanya begini, maaf ya, anak-anak. Rokok itu baik tidak untuk kalian? Tapi laki-laki itu kan gaya-gaya. Keluar dari sini guru dia tidak rokok, tapi di luar berdiri begini. Itu sedang dia sedang bilang begini. Gagal. Yang lu jadi buta huruf situ. Ya, jangan gaya-gaya. Lipat tangan lagi jalan, buka dada. Ketemu anaknya kalau satu langsung dia pung tangan langsung turun. Nah, itu gaya tidak benar, ya. Kamu harus bergaul dengan orang benar. Amin. Kita bukan orang benar tapi belajar saja. Amin. Kalau lu duduk dengan penjudi katanya lu akan jadi. Kalau lu duduk dengan pemabuk lu jadi. Saya selalu bilang orang pemabuk itu suka menyalahkan orang. Contoh. Orang pemabuk itu biasanya dia jalan tidak benar, otaknya tidak benar, salahkan orang lain. Contoh orang mabuk kalau dia jalan pernah lurus tidak? Dia berjalan gitu. Lalu satu waktu dia marah, wali kota bodoh. Orang tanya kenapa? Kenapa kok dia bikin jalan bengkok-bengkok? Orang bilang bukan jalan bengkok, lu yang bengkok. Karena itu, ayo pilih teman-teman yang benar. Lalu hidup di komunitas yang benar. Ada komunitas lain selain sekolah. Apa itu? Gereja. Nah, siapa yang biasa gereja? Ayo angkat tangan. Nah ini bagus. Siapa yang sekolah minggu? Nah ini bagus. Jangan hari Minggu orang gereja lupi piknik. Buta huruf satu ini. Coba bilang sama dia yang tidak tahu gereja, buta huruf saja. Maaf. Nah, ingat, orang sukses ada di mana? Tempat yang benar, aktivitasnya benar. Sekolah itu tempat kita belajar atau tempat main-main? Kalau begitu tempat ini tempat yang tepat untuk sekolah dan bukan bermain. Yang kedua, dengar yang kedua, rahasia kedua. Ayat yang kedua. Tadi rahasia pertama apa? Nah ini lihat, nggak usah ditahu. Tapi Cotam yang tanya bilang drakor harus cerita sampai mana dia tahu. Jadi yang pertama rahasianya berada di komunitas dan aktivitasnya juga harus benar. Yang kedua ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan coba baca kata kesukaan. Kesukaan itu bahasa lainnya apa? Hobi. Jadi orang sukses yang kedua rahasianya, kalau tadi pertama harus ada di komunitas dan aktivitas yang benar. Yang kedua orang sukses itu hobinya harus benar. Bilang, orang sukses hobinya harus benar. Coba, jangan benar saja. Bilang, orang sukses hobinya harus benar. Saudara-saudara, siapa yang suka nonton MotoGP? Kamu siapa? Marquez atau Valentino Rossi? Saya Valentino Rossi. Lu jangan macam-macam. Valentino Rossi lebih jago. No, tidak. Dengar. Saudara lihat ini, Valentino Rossi, Marquez, Lorenzo, nomor saya tahu 99, Lorenzo, Valentino Rossi 46, lalu Marquez 93. Betul ya? Nah, itu karena hobi. Nah, Marquez itu hobinya bawa motor, ya. Tapi dia bawa motor itu dengan cara yang benar, yaitu latih di lapangan, bukan kayak lu kok angka lu pembawa motor itu, kalau angka-angka bahan itu, lu maksud apa? Lu maksud apa? Lu mau pilih gigi kah?
Kalau Marquez itu dia latihan baik, makanya hobinya pertama kasih dia terkenal, betul ya? Marquez itu dia hobi bikin dia terkenal. Kedua sukses, dapat uang banyak. Katanya 1 kali pertandingan kalau dia menang 1 M paling 1 miliar. Hobi benar, hasilnya baik. Nah, beda deh lu. Bapak pasang motor lengkap, kaca spion, lu bilang bapak ini ke tanduk saja lepas. Hei, itu kaca spion itu melindungi lu kalau lu belok kanan, lu lihat di belakang ada tangki. Kalau lu lepas, tangki lari naik selu, baru lu bilang Tuhan, aku tak berdaya. Bodoh sekali. Karena itu dengar, hobi yang benar menentukan siapa kamu nanti. Kalau kamu hobinya membaca, akibatnya engkau punya pengetahuan banyak di otak. Jangan kayak ada yang lain itu tidak tahu baca lalu ujian dia bilang kopa pendeta, yang penting andalkan Tuhan. Sehingga pada waktu dia ujian dia bikin, kalau ada pilihan ganda A B C D dia mulai bikin A B C D. Saya bilang dalam nama Yesus. Kalau A yang terbuka dia isi A. Masalahnya kalau benar, kalau tidak lu dari 80 bebek situ. Nah, kalau begitu hobi itu menentukan. Amin. Lu hobi apa sekarang? Saya tanya kamu hobi apa? Kalau hobi kamu olahraga, bagus. Kalau hobi olahraga, satu waktu pasti jadi atlet yang masuk TV. Amin ya. Ada orang hobinya menari, tidak apa-apa. Nanti satu waktu menari di Taman Budaya di Jakarta bisa. Hobi itu menentukan masa depanmu. Maaf, katanya hobi yang jelek pun dia juga bisa ciptakan sukses. Contoh, kalau orang suka makan yang manis-manis, ini hari dia pun nama Diana. Tapi karena makan manis-manis terus, nanti dia pun nama berubah. Dari Diana menjadi diabetes. Jadi setiap perlakuan kita hari ini menentukan nanti. Amin. Tapi biasanya kita orang Kristen, mama-mama guru juga hati-hati. Dokter sudah bilang jangan terlalu banyak sih babi. Tapi kita bilang sudahlah, dengan dalam nama Yesus pasti Tuhan tolong. Darah su tinggi baru asam urat baru saudara mau salah Tuhan. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau begitu, hobi menentukan apa? Hobi apa yang paling menurut Alkitab? Pertama, hobi merenungkan firman Tuhan. Nanti kalian cari di internet. Ada orang yang dia sekolah bodoh minta ampun. Saya lupa tadi cari namanya. Tapi ada seorang yang dia tiap hari, satu waktu dia datang di satu camp anak muda. Dia dengar firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Pulang setiap hari dia baca Alkitab. Dan dalam 1 tahun dia baca Alkitab 3 kali. Lu 1 tahun 1 kali toh. Ya, padahal dia bilang orang yang berhasil itu hobinya merenungkan firman. Jadi katanya setelah dia baca, dia jadi orang luar biasa. Lalu dia pintar luar biasa. Lalu sekarang dia mendirikan banyak sekolah-sekolah yang menghasilkan anak-anak hebat. Siapa yang biasa baca Alkitab? Coba lihat di kiri yang tidak tahu baca itu, lihat kalau ada dia lu apa saja. Nah, jadi orang yang sukses, orang yang hobinya apa? Baca firman Tuhan. Kedua, hobi apa? Belajar sungguh-sungguh. Ketiga, hobinya apa? Hobinya bangun tempo. Ini kan kitab hobi, ini kadang-kadang hobi aneh. Hobi datang terlambat. Itu bukan hobi. Jadi yang kedua apa? Orang sukses itu ditentukan dari hobi. Nah, jadi kalau main sepak bola, main sungguh-sungguh supaya nanti bisa jadi pemain sepak bola nasional. Ya, jangan lupa sepak orang pun pagar sana. Kita ini kan begitu. Lihat, tadi saya dengar ibu guru bilang, lu jangan duduk dekat bunga situ, lu cabut-cabut itu bunga. Itu kita hobi. Orang hobi itu dengar firman Tuhan, tapi dia sambil hobi dia tarik-tarik bunga begitu. Hei, tidak ada hubungan dengan itu. Itu tidak bikin saudara-saudara. Justru lu dapat toki ada nanti. Jadi maksudnya adalah yang kedua hobi. Yang terakhir. Bilang yang terakhir. Yang terakhir. Saya ngomong yang terakhir ini karena ada yang hormat saya di sana. Jadi tadi saya lihat kamu itu gini. Saya tidak butuh kamu hormat. Ya,
alias mengantuk. Jadi, karena ini yang terakhir. Nah, yang terakhir katanya. Tadi pertama apa? Coba sebut. Orang sukses adalah orang yang beraktivitas dan berada di komunitas yang benar. Kawan-kawan kamu harus benar. Yang kedua, hobi harus benar. Ya, yang hobi game stop. Pulang bilang, mama, saya bertobat mama. Saya kasih HP mama. Saya tidak sentuh lagi. Ini bilang amin ya. Nanti saya akan tantang saudara. Yang terakhir adalah jalan hidup harus benar. Jalan hidup harus benar. Jadi gampang saja ingat khotbah saya. Komunitas benar, hobi benar, jalan hidup harus benar. Jalan hidup harus benar. Coba baca ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada dua jalan. Satu jalan fasik, kebinasaan. Satu jalan orang benar, dikenal Tuhan. Amin ya. Amin. Kalau saudara jalan salah bisa ketemu alamat tidak? Tidak. Bisa tidak? Tidak. Demikian kalau kamu mau jadi orang sukses tapi jalanmu salah, maka kamu tidak bisa jadi apa-apa. Amin. Kalau guru agama bilang rajin berdoa, rajin belajar, itu jalan benar. Jangan lu bikin lu pun jalan sendiri. Kapetal pun tetangga justru di sekolah dia sukses itu. Woi, itu satu di antara 1 juta. Itu juga kasih karunia Tuhan. Yang lu jangan lihat orang gagal lalu bilang, oh itu justru di sekolah juga. Dia bawa auto ada. Satu di antara 1 juta orang. Tapi kalau orang mau adalah jalan hidupnya harus benar. Nah, saya tutup. Kenapa jalan hidup harus benar, saudara? Saya tutup dengan Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25 saya suka. Dia bilang begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Pertama ditinggalkan, anak cucunya minta-minta roti, pengemis. Kalau kamu mau satu jadi pengemis, tak usah jalan hidup benar. Hidup kacau saja. Maka satu waktu hanya ada 2 tempat. 1 penjara. 2 hidup susah. Karena itu hidup kamu harus apa? Sekarang saya tanya. Siapa yang mau jadi orang sukses? Dan yang terakhir. Siapa yang mau janji, saya mulai sekarang mau hidup dalam komunitas yang benar. Saya mau apa tadi? Hobi benar, dan saya mau jalan yang benar. Nah, saya tanya siapa yang mau janji mau bikin itu? Angkat tangan. Turunkan tangan. Sekarang saya tanya, jaminannya apa? Kalau kamu janji. Nah, dengar. Saya tutup dengan cerita. Dengar. Cepat saya dengar. Saya mau selesai. Dengar semua, dengar. Ada satu anak roti. Siapa roti? Oh, bagus. Sama ini ketong sama ini roti lokat begitu. Jadi ada satu anak roti ini, dengar ini cerita supaya kalian tahu. Kalau bikin janji dengan manusia bisa, tapi bikin janji dengan Tuhan harus dilakukan. Jadi ada satu orang ini namanya Nou, bilang namanya Nou dari roti ini dia pengen jadi tentara. Nou, ada nama Nou di sini. Nou itu biasa dari Arnoldus, dan Nou itu. Jadi Arnoldus ini yang dipanggil Nou ini mau jadi apa? Tentara. Dia tes tentara di Kupang lulus. Tapi dia harus sekolah di sekolah tambah di Denpasar, Bali. Nah, waktu dia lulus, dia punya satu kelemahan, dia takut naik pesawat. Karena dia dari kampung. Jadi dia menghadap komandan. Komandan maksudnya. Bukan Daniel, Dan saya mau berangkat ke Bali. Nah, tapi logatnya roti kan. Dane, kita mau berangkat ke Bali. Jadi komandan bilang, mau bikin apa? Mau berangkat sekolah lagi. Lalu komandan bilang, oke, berangkat. Tapi beta izin. Izin apa lagi? Beta takut naik pesawat. Jadi kalau bisa beta naik kapal sah. Komandan silakan naik. Lalu pergi. Ternyata sampai di sana dia lupa bahwa dia itu angkatan udara. Dan setelah dinyatakan lulus, maka tes terakhir harus naik pesawat untuk terjun payung. Dia dalam hati, dia mati juga. Tapi dia harus naik. Nah, dengar. Setelah dia naik, saudara, teman-teman,
Dia naik, dia lihat pesawat mulai naik, dia tutup mata. Lalu dia meloi dari jendela kecil, dia bilang begini, "Awoi, teh dibawa kecilan ini, teh potong jatuh nama aci ini." Dengar, stop, jangan ketawa terus, kita mau cerita. Lalu dengar, waktu dia lihat begitu, orang panggil satu persatu, panggil dari Jawa, "Yanto, siap, lompat." Oh, Yanto lompat. Panggil dari Bali, "Made, siap, lompat." Ya lompat, enak saja. Panggil dari Medan, "Si Homing, siap, lompat." Terakhir panggil dari Rote, "No." Dia bilang, kenapa lagi? Lompat. No bilang, "Tunggu dulu Bapak." Lalu komandan orang Kupang bilang, "Ruisan dia." Kasih berdiri di pintu pesawat. Komandan bilang, "Lompat." No bilang, komandan nih, tunggu kau berdoa dulu." Padahal selama dia ada hidup tidak tahu berdoa. Tapi manusia begitu, kalau semua mereka mati mau berdoa. Lalu dia berdiri di pesawat, dengar, dia berdiri di pesawat. Dia lihat, hanya komandan bilang, "Lompat sudah." Dia bilang, "Tunggu dulu." Akhirnya komandan jengkel, tendang dia. Dia jatuh, dia bilang, "Awas Tuhan, Pacific mati." Nah, dalam keadaan begitu dia tutup mata, dia tidak mau lihat ke bawah. Lalu komandannya teriak, "Woi no, buka luput payung." Baru dia sadar, oh iya belum buka payung. Lalu dia teringat, dia buka payung. Tapi sudah kalian tahu, payung tidak terbuka. Nah, dasar orang Rote, Tuhan saja tipu nah. Ya, karena itu saudara-saudara dia berdoa. Dia mulai ingat Tuhan. Nah itu kan kita begitu ya. Semua dekat ujian baru semua datang gereja kok bisa lulus. Nah, lalu dia berdoa, "Tuhan kalau ini payung terbuka, nah beta kasih bepungkir go di Rote sana." Ah, Tuhan bilang, ini anak baik. Lalu Tuhan kasih terbuka payung. Wah, dasar Rote. Dia bilang dalam hati begini, "Wih, beta mau pakai kerbo untuk beli sinakar mana mau beta mau kasih Tuhan. Ini botak semua macam-macam itu." Lalu dia pikir, nanti beta kasih kambing saja dalam hati. Padahal dia janji kasih apa? Nah, lalu Tuhan dengar itu, Tuhan tahu itu, Tuhan kasih angin keras. Dia bilang, "Weh Tuhan, itu hanya dalam hati saja, beta sudah bikin bagi." Dengar. Setelah itu sampai di bawah, dia dalam hati, kasih kerlo susah, kambing masih mahal ini. Nih kasih ayam, Tuhan kasih angin lebih keras. Dia bilang, "Tuhan, itu hanya main-main sah." Nah ini yang terakhir, ketika payung itu antar dia sampai darat, dia turun di tanah. Orang tepuk tangan, "Hidup no." Dia jalan makan puji bos. Padahal di atas takut minta ampun bos. Dia jalan sambil bilang, orang Rote bilang, "TC, DT. Maksudnya kalau bukan beta siapa lagi. Lalu dia lihat ke atas. Saudara, dia lihat ke atas, dia bilang begini, dengar Bapak, "Tuhan memang tadi berjanji di atas kerbau. Ma beta susah sampai di atas. Perjanjian di atas dan di bawah beda. Beta soalnya mau kasih no kenapa?" Ketawa toh. Tadi kan Bapak Deta tanya, mau lakukan 3 hal tadi janji mau toh. Nah, kalau kamu bikin video, kamu no namanya. Jadi kalau ada yang nanti gagal, saya ketemu dia, saya panggil no. Tuhan berkati, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, yang terakhir saya mau berdoa untuk kalian. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Semua tunduk kepala.
Semua tunduk kepala. Serius. Kalau kalian mau sukses serius. 3 hal tadi pulang ingat sampai mati. 1, harus ada di teman-teman yang benar, di tempat yang benar. Cari sekolah yang benar, cari sekolah yang tepat. Lalu bergaul dengan orang di lingkunganmu yang benar dan tepat. Kedua, hobimu. Hobimu mulai sekarang, kalau tadi malas tidur sampai siang, sekarang bangun mulai belajar sungguh-sungguh. Yang terakhir, jalan hidupmu harus benar. Apa yang Tuhan suruh, yang benar, karena Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Kalau Tuhan tidak tinggalkan saudara, Tuhan akan rancang masa depanmu luar biasa. Semua tunduk kepala, semua tunduk kepala. Siapa yang mengerti? Semua tunduk kepala, tidak usah lihat kiri kanan. Pak Pendeta mau tanya, siapa yang mengerti firman Tuhan tadi? Angkat tangan. Yang mengerti khotbah saya tadi. Oh, saya mengerti. Angkat tangan. Turunkan tangan. Yang kedua, siapa yang janji mau melakukan supaya kamu jadi sukses? Angkat 2 tangan. Serius, supaya Tuhan tolong kalian. Angkat tangan, tidak usah lihat kiri ke kanan. Tuhan lebih lihat hatimu daripada tanganmu. Tapi kau harus angkat tangan sebagai tanda Tuhan, beta sudah bisa. Mungkin kamu bilang begini, Pak Pendeta, beta ini juga sama kayak Pak Pendeta, beta ini keluarga susah Pak Pendeta. Tapi beta punya cita-cita besar. Kalau kamu hidup dengan cara firman Tuhan tadi, sudah banyak orang bersaksi mereka sukses. Tadi Alkitab bilang, apa saja kau berbuat berhasil. Angkat tangan dan mari kita berdoa. Bapak lihat tangan-tangan mereka, tetap angkat tangan. Bapak lihat tangan-tangan anak-anak ini. Mungkin mereka lahir dari orang-orang sederhana, keluarga sederhana. Tapi kami punya Allah yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan hamba berdoa, Tuhan, satu kali kelak hamba rindu berjumpa dengan mereka. Dan mereka akan bersaksi, Pak Pendeta, puluhan tahun yang lalu Bapak menyampaikan firman Tuhan. Saya melakukannya dan Tuhan buat keadaan saya luar biasa. Hamba berdoa sekali lagi, para guru adalah orang-orang yang tepat yang Tuhan izinkan untuk mengajar mereka. Dan hamba percaya Tuhan bahwa anak-anak ini, dengar Tuhan, di bawah langit yang terbuka ini, kami minta Tuhan lihat mereka satu persatu. Di mana mereka tinggal, di mana mereka tidur, di mana mereka berjalan. Hamba berdoa, Tuhan, hamba ingin melihat anak-anak SMP 3. Spesial mereka yang duduk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Mereka diberkati oleh Tuhan. Orang tua mereka diberkati, otak mereka diberkati, tingkah laku mereka diberkati, sikap mereka diberkati. Dan biar Tuhan sekali kelak janji Tuhan ini digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat kebenaran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di surga. Semua yang diberkati kasih tepuk tangan yang paling panjang untuk Tuhan Yesus. Kita berikan kepada Tuhan.